G11, kamu mau minum apa? Tidak usah. Ini keyboard elektrik ya? Aku piano level 4. Hebat juga. Aku level 8. Mainkan dong. Boleh. Kamu bisa banyak juga ya. Dari klasik, modern, sampai pop, semuanya sudah kumainkan tadi. Kamu masih mau dengar apa? Kamu bisa mainin unta gurun nggak? Unta gurun? Yang ini aku belum pernah belajar. Zizi, gini aja. Aku pulang nanti belajar dulu. Kalau lain waktu kita ketemu lagi. Aku mainin buat kamu. Kak Lu, permainan pianomu bagus banget. Jauh lebih bagus dari guru privatku. Aku kan profesional. G11. Papa, Mas Hao, sudah selesai urusannya? Sini biar aku bawa. Terima kasih banyak ya. Gak apa-apa. Kalau gitu G11 sudah aman, aku serahkan ke Bapak. Aku pamit kerja dulu. Terima kasih banyak sudah merepotkan waktumu. Gak kok. G11, dadah. dadah. Pak, Papa tahu nggak? Dia main pianonya jago banget. Jauh lebih hebat dari guru privatku. Oh ya? Kalau begitu sepertinya kalian berdua cocok. Dia kakak yang paling sabar yang pernah kutemui. King, Halo, Zizi. apa kabar akhir-akhir ini? Baik. Kalau ada kesulitan, bilang saja padaku. Baik, terima kasih, Junji. Junji ya? Aku mau tanya. Kamu punya koneksi di dunia sastra? Loh, kamu mau terbitkan buku? Bukan. Aku tanya untuk temanku. Kalau dunia finansial, kita punya banyak koneksi. Tapi untuk dunia sastra, benar-benar tidak ada. Oh, tidak apa-apa. Aku cuma tanya iseng. Terima kasih ya. Baiklah, kalau begitu lanjutkan saja dulu. Baik, Junji. Silakan lanjut. G11, sudah dengar jelas? Bulu. Di bagian tengah lagu ini, itu nada do atau sol ya? Aku kurang dengar jelas. Bagian yang mana? Aku tidak ingat. Bisa kamu mainkan sekali lagi? Baik, dengarkan baik-baik ya. Zizi, kali ini sudah jelas? Masih belum hafal. Bisa mainkan sekali lagi? Baik, kali ini aku mainkan lebih pelan. Kamu boleh potong kapan saja. Zizi, sudah jelas? Sepertinya sudah. Tidak apa-apa. Kalau begitu, Zizi, sekarang main. 1. Bulu. Apa kamu tahu latar belakang sejarah lagu ini? Latar belakang sejarah? Tanpa paham latar lagu, mana bisa main? Menghadirkan nuansa dan perasaan zamannya? G11, kamu nggak mau belajar ya? Kata ayahku, main piano itu nggak cuma tahu do re mi fa sol, tapi juga harus tahu perasaan dan latar belakang penciptanya saat membuat lagu itu. Kalau nggak, lagu yang dimainkan nggak punya jiwa. Kalau begitu, hari ini kita kenalan dulu sama partiturnya.
Soal latar belakang sejarah dan nuansa yang kamu bilang tadi. Ibu guru cari dulu bahannya, nanti kita bahas ya. Bulu, ibu beda dari guru-guru lain. Kalau aku ngomong gitu ke guru lain, pasti mereka langsung emosi. Ibu sabar banget. Aku suka sama ibu. Oke, makasih. Sekarang coba kamu mainkan sekali ya. Di 11, kita tentukan jadwal les minggu depan ya. Z11. Pak Zhao, Nona Lu. Bulu, maaf sudah ngerepotin ya. Gak kok. Ini juga pertama kalinya aku ngajar Z11. Jadi nggak tahu apakah ngajarnya bagus atau enggak. Semoga Pak Zhao dan Z11 maklum ya. Nggak apa-apa, Bulu pasti bisa. Kamu jangan seenaknya sama Bulu. Bulu, Z11 ini agak bandel. Kalau ibu merasa masih cocok ngajarnya, kita lanjut minggu depan di sini ya. Boleh. Oke, sampai ketemu minggu depan. Salam dulu sama ibu guru. Dadah. Dadah. Dadah, Bulu. Bulu. Gimana tadi permainanku? Zizi, tadi aku nggak dengar jelas. Coba main sekali lagi, ya? Ibu ngerjain aku ya? Maaf ya, maaf, semua salahku. Main sekali lagi. Betul, tadi latihan sama mereka lumayan lancar. Oke, kalau gitu segini dulu. Ayah, Zizi, udah selesai lesnya? Pak Zhao, kalau soal jadwal berikutnya, Lain kali kita atur lagi saja. Kabarin lewat WeChat. Zizi, bilang dadah dulu. dadah. Pak Zhao. Aku mau berterima kasih karena kemarin Bapak sudah membantu. Itu cuma hal kecil. Aku mau traktir Bapak dan Zizi makan bareng. Aku nggak ada maksud lain, cuma mau berterima kasih. Hari ini aku sudah ada janji. Lain kali saja ya. Terus, gak usah sungkan begitu. Ya. Oke, dadah. Zizi, kamu nurut nggak hari ini? Halo, Pak Zhao. Halo, Bulu. Aku baru saja antar Zizi pulang. Janji makanku hari ini mendadak batal. Kamu sudah makan? Aku. Kalau belum, kita makan bareng yuk. Boleh. Kamu pilih tempatnya, aku yang bayar. Aku kirim lokasinya ke kamu. Selamat datang, Kak. Berapa orang? Reservasi atas nama Tuan Zhao. Baik, silakan lewat sini. Pak Zhao. Silakan pesan, Pak. Kamu saja yang pesan. Pilih yang kamu suka. Hari ini saya yang traktir Bapak. Jadi Bapak saja yang pilih. Pelayan. Ya, Pak. Pak Zhao. Seperti biasa, menu langganan saya. Baik, Pak. Bapak sering ke sini ya? Restoran ini sudah seperti kantin pribadi saya. Wah, sultan banget. Terima kasih. Coba cicipi masakan di sini. Saya biasanya makan yang ringan-ringan saja, sih. Saya juga biasa makan yang ringan. Mau pesan minuman beralkohol? Tidak usah, deh. Saya tidak terlalu bisa minum. Sebenarnya saya juga tidak terlalu bisa minum. Kalau begitu, mau jus atau minuman lain?
Air putih saja. Baik. Pelayan. 2 botol Evian. Baik, Pak. Silakan dinikmati. Pak Zhao, hari ini saya ingin berterima kasih secara resmi. Terima kasih karena kemarin sudah menolong saya. Bukankah sudah saya bilang? Itu cuma bantuan kecil. Tapi aku masih ingin mengucapkan terima kasih. Hari itu, saat aku membutuhkan bantuan, rekan-rekan saya, pemimpin saya, tidak ada yang bisa membantu. Hanya Anda, meskipun kami tidak mengatakan beberapa kata. Tapi Anda masih bersedia untuk maju. Bantu aku bicara. Aku sangat berterima kasih. Sebenarnya, mereka juga bisa memahami reaksi mereka. Anda pikir wanita itu adalah kerabat bos perusahaan Anda. Supervisor Anda menyinggung Anda. Pilih antara kerabat yang menyinggung bos. Dia akan memilih untuk mengorbankan Anda. Adapun rekan kerja Anda, mereka takut terbakar. Ini juga merupakan perlindungan diri bawah sadar. Dan hanya saya dan saya tidak memiliki minat. Pelanggan perusahaan Anda lagi. Pelanggan yang tidak berani menyinggung. Membantu Anda menjadi guru les berdasarkan Anda Z11. Dan aku sangat benci. Tidak membantu Anda tanpa kehilangan apapun. Tapi itu membantu Anda dan sebagai imbalan atas rasa terima kasih Anda. Aku tidak akan makan lagi. Dengan kata lain, jika ini adalah investasi kecil, aku juga punya keuntungan. Presiden Zhao, apakah Anda memikirkan pengembalian investasi untuk apapun yang Anda lakukan? Ini adalah profesi saya. Bercanda. Saya kan sudah bilang begitu. Tidak mudah untuk menghibur hari ini. Anda bisa makan dengan mudah, jadi lebih banyak bicara. Tidak ada yang sangat baik. Selama guru lu tidak bosan. Tidak akan bosan. Cicipi ikan ini. Ayo coba. Terima kasih. Makan yang banyak ya. Enak. Luping, jangan berpikir macam-macam. Makanan ini rencanamu. Meski makan pasir sebulan, kamu tetap harus gigit jari dan bayar sendiri. Gimana makanannya? Masih ada yang mau dipesan? Nggak usah, sudah kenyang. Pelayan. Minta bon. Pak Zhao sudah melunasi semuanya. Kapan kamu bayarnya? Restoran ini sistem member. Pak Zhao punya kartu deposit di sini. Katanya hari ini aku yang traktir kamu. Dari awal sampai akhir, aku nggak pernah bilang mau kamu yang bayar. Hari ini kan aku mau berterima kasih sama kamu. Kamu kan sudah menemaniku makan. Anggap saja itu ucapan terima kasihnya. Bayangkan kalau aku makan sendirian, pasti sepi banget. Tapi, Nggak ada tapi. Bonnya juga sudah dibayar. nggak bisa gitu. Kirimkan bonnya ke aku saja, nanti aku transfer. Kalau kamu begini, artinya kamu nggak menganggapku teman. Bukan begitu. Tapi aku jadi nggak enak banget. Gini aja deh. Parkir di bawah ini kan mahal. Kamu bantu ganti biaya parkirnya. Emang biaya parkirnya semahal apa sih? Kalau gitu, lain kali harus biarkan aku yang bayar. Oke, lain kali pasti ku biarkan kamu yang bayar. Kalau gitu, ayo kita pergi. Mobilku parkir di sebelah sana. Pak Zhao, coba cek HP Bapak. Ngapain Bapak transfer angpau lagi ke saya? Buat ganti biaya parkir Bapak, dong. Ayo, saya antar pulang. Nggak usah, saya udah pesan taksi online. Itu di sebelah sana. Ya udah, kalau gitu sampai jumpa, Bulu. Sampai jumpa, Pak Zhao.
Halo, Bulu. Halo, Pak Sao. Bapak ada waktu nggak? Ada apa, ya? Nggak ada apa-apa. Saya mau traktir Bapak makan. Bulu, maaf ya. Saya baru turun dari pesawat, agak capek. Oh iya, baik. Maaf ya, saya ganggu. Maaf. Bapak istirahat dulu aja. Iya, sampai jumpa. Malu banget, sih. Asal nekat aja telepon orang. King. 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 Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini udah jam pulang, lamun aja kamu. Iya, bentar lagi pulang. Halo, Pak Sao. Bulu, udah makan belum? Belum. Saya mau makan di tempat biasa. Mau ikut? Baiklah, Sampai jumpa lagi. sampai jumpa lagi. Wei, aku akan makan bersama teman-temanku. Kau akan tinggal di rumah, aku akan kembali untukmu. 894,32 juta. Ditambah sebelumnya. Maaf, itu agak macet. Tidak apa-apa, aku baru saja tiba. Apakah Anda tidak makan di pesawat? Aku tidak pernah makan makanan di pesawat. Ini tidak hanya turun dari pesawat ke perusahaan. Aku lapar di perut. Berpikir untuk makan dan makan, aku memanggilmu. Sangat membosankan makan sendirian. Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Aku tahu ada sesuatu. Katakan begitu, Tuan Sao. Anda adalah yang tertinggi di antara orang-orang yang saya kenal. Jangan katakan itu. Sebenarnya, terakhir kali aku ingin bertanya. Tapi aku tidak malu untuk berbicara karena Z11. Apa yang spesifik? Presiden Sao, apakah Anda kenal orang-orang di lingkaran sastra? Lingkaran sastra. Bisakah lebih spesifik? Atau perusahaan yang menerbitkan novel atau membutuhkan penulis web? Siapa yang kau bantu? Teman. Itu pasti teman yang baik. Kau membantunya begitu keras? Setahuku, aku nggak punya teman seperti itu. Tapi, aku optimis, hanya teman. Harusnya sih nggak masalah. Tapi, apa nggak terlalu merepotkan Anda? Nggak sampai begitu. Nanti kalau sudah kutanyakan, dan ada kabar, pasti kuberitahu kamu. Wah, kalau begitu aku benar-benar berterima kasih sekali. Jangan berterima kasih dulu. Aku belum tentu bisa bantu. Anda saja sudah mau membantu. Aku sudah sangat bersyukur. Kan sudah kubilang. Antar teman itu nggak perlu sungkan begini. Sudah, urusan selesai. Ayo naik dan makan. Kalau begitu, hari ini biar aku yang traktir. Ini wilayahku, jadi aku yang bayar. Lain kali, kamu bawa aku ke tempat favoritmu. Kalau begitu kita sepakat ya. Lain kali biar aku yang traktir. Oke. Ikan gurami saus danau hari ini enak banget ya. Itu menu andalan restoran ini. Lain kali kita pesan lagi. Hari ini aku antar kamu ya. Atau tetap nggak boleh aku antar? Aku sudah pesan taksi online. Kalau kamu terus begini, aku jadi merasa diriku ini gak gentleman sama sekali. Kamu tahu? Enggak, bukan itu maksudku. Bulu. Panggil saja aku King. Baik, King. Sebenarnya aku merasa aku bukan orang yang suka kepo. Tapi aku tetap ingin tanya. Kenapa? Kamu selalu menolak kalau aku antar? Baik, sampai jumpa, Bulu. Selamat malam. Aku pergi dulu.
Ini aku. Pak Zhao, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu kenapa semuanya bisa jadi seperti ini. Aku sungguh minta maaf sudah merepotkan Bapak. Tidak apa-apa. Kerjasama, kan? Lanjut. Kalau tidak, ya sudah. Ini memang bukan hal yang bisa dipaksakan. Aku bukan menyalahkan, cuma bilang aku libur. Kalau begitu, Bukankah kita mau makan bareng? boleh, boleh. Kita ke restoran yang dulu lagi? Perutku lagi gak enak. Aku malas keluar rumah. Keing, kamu keberatan gak makan di rumahku? Iga babi diblansir, daun bawang, irisan jahe, sedikit merica Sichuan. Merica Sichuan. Aku bukakan. Pak Zhao, Silakan masuk. Lu Keing. Kenapa sih kamu nggak bisa ngertiin aku? Aku tak salah, kerjaku cuma disalahkan. Terus kamu pindah keluar juga. Emangnya ada istri kayak kamu gini? Nggak bisa. Aku harus jelasin semuanya. gak nyangka kamu jago masak. Aku yang gak nyangka. Kamu bisa bikin sup juga. Kenapa? Generasi kita tuh kebanyakan berjuang dari nol sendiri. Keluarga kami rata-rata biasa aja. Udah terbiasa hidup sendiri, paling gak bisa masak 1-2 menu. Sementara anak muda zaman sekarang, keluarganya udah mapan semua. Orang tua pun manjain banget. Jadi aneh kalau kalian sampai bisa masak. Aku juga karena tuntutan hidup. Pas pindah ke Beijing baru belajar. Kamu tuh apa-apa selalu bisa jelasin panjang lebar, ya? Bikin bosan ya? Nggak juga. Malah lucu. Kak kamu, supnya kayaknya udah hampir matang. Halo, Tuan? Lu Keing tempat tinggal. Pak, siapa yang kamu cari? Apakah gadis ini tinggal di sini? Banyak orang di hotel kami. Dia mengirim lingkaran teman-teman yang tinggal di sini. Tempat tinggal. Kami tidak memiliki hak untuk mengungkapkan privasi tamu. Dia adalah istriku. Lalu Anda bisa menyuruhnya turun untuk menjemputmu. Kami berdua bertengkar. Kalau begitu aku tidak bisa. Kau beritahu aku di mana dia tinggal.
Kami tidak memiliki hak untuk mengungkapkan privasi kamu. Aku bilang dia adalah istriku, dia adalah istriku. Apa privasi yang baik? Lalu Anda menyuruhnya turun untuk menjemputmu. Kita berdua bertengkar, bisakah aku bertanya padamu? Orang seperti Kalau begitu aku tidak bisa. kau bilang nomor kamarnya, aku harus memintanya pulang. Kami tidak memiliki hak untuk mengungkapkan privasi kamu. Aku bilang kau bukan repeater. Pak, tolong bicara lebih beradab. Kau bisa melakukannya. Kamu tidak mau mengatakannya, ya? Aku mengetuk pintu sendiri. Keing, Pak, kau tidak bisa. Keing, Anda akan mempengaruhi tamu lain. jangan serak. Saya hanya akan membuat hidangan ini lebih ringan. Datang dan coba. Baik. Kau coba sup. Baik. Lumayan juga. Pak Zhao. Soal kejadian waktu itu, saya benar-benar minta maaf. Duduk perkaranya sudah dijelaskan Pak Zhang ke saya. Tapi temanmu itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Dia tipe yang gengsi minta ampun. Keing, boleh saya tanya? Orang bernama Song Wei ini, apa dia pacarmu? Sudah kuduga pasti begitu. Saya minta maaf atas namanya. Memangnya ada hubungannya dengan kamu? Soal kerjasama, kalau cocok lanjut, tidak sudah. Saya ini pebisnis. Semua harus dihitung ongkosnya. Kali ini saya memang kehilangan muka gara-gara Song Wei. Tapi, mau bagaimana lagi? Saya sendiri yang menawarkan bantuan, kan? Anggap saja investasi gagal. Pak Zhao. Kali ini saya benar-benar berutang budi besar pada Anda. Kalau nanti ada kesempatan, pasti saya balas. Baik, kalau begitu sepakat. Sepakat. Pak Zhao, boleh saya tanya satu hal? Menurut Anda, apa itu cinta? Topik ini, cinta itu bagian dari kehidupan, tapi bukan kebutuhan mutlak. Dengan kata lain, kalau hidup tanpa cinta, orang tetap bisa bertahan hidup. Jadi saya tetap mau pacaran, tapi saya tidak akan tenggelam dalam hubungan. Boleh aku tanya satu hal lagi? Silakan. Kenapa pernikahan Anda sebelumnya bisa gagal? Kukira bisa atur karir dan rumah tanggaku. Semuanya bisa kuatur dengan sempurna. Tapi belakangan aku sadar, aku sejak awal tidak memilih orang yang tepat. Jadi ya hancur total. Lalu kuasai analisis risiko, melangkah pasti. Karena aku tidak boleh lagi membuat satu kesalahan pun dalam hidupku. Harga dari kegagalan itu terlalu besar. Dan aku juga tidak mau terus-terusan kalah, kan? Jadi setelah itu Anda tidak pernah kalah lagi? Mana mungkin. Tapi setidaknya menang lebih banyak daripada kalah. Ini. Angkat. Halo, siapa ini? Dari kantor polisi. Kamu kecanduan masuk kantor polisi ya? Kalau kamu suka banget begitu, lain kali jangan telepon aku lagi. Jangan minta aku jamin kamu keluar. Aku cuma minum sedikit. Mulai hari ini jangan minum alkohol lagi.
Keying. Aku masuk kantor polisi gara-gara kamu. Maksudmu apa? Jadi aku yang bikin kamu masuk kantor polisi, gitu? Bukan itu maksudku. Kenapa sih? Sikapmu kok begini lagi ke aku? Memangnya aku harus bersikap bagaimana? Beliin kamu bunga, gitu? Bukan, coba lihat. Kalau bukan karena kamu kabur dari rumah, aku juga tidak akan minum. Dan tidak akan masuk kantor polisi. Iya, semua salahku. Aku minta maaf. Puas? Maaf ya. Kamu ngapain? Ada apa? Pulang saja. Bicara di rumah. Kak, ini alasan aku pindah. Menurut kakak, apa ini masuk akal? Apa dia nggak keterlaluan? Kamu masuk kantor polisi cuma gara-gara itu. Tapi yang dia bilang juga nggak sepenuhnya benar. Cuma dibilangin sedikit, dia langsung merasa dipermalukan. Berkelahi sampai masuk kantor polisi, itu baru bikin malu. Sampai-sampai aku dan suamiku jauh-jauh datang buat jemput kamu. Itu baru bikin malu, kan? Kamu tuh memang nggak berbakat di bidang ini. Perusahaan pakai kamu. Kalau berhasil, kamu belajar. Kalau gagal, itu aja. Kenapa harga diri itu penting banget buat kamu? Kalau kamu pikir harga diri itu penting, harusnya kamu di rumah saja. Setelah lulus kuliah, cari kerja yang benar. Terus jaga istrimu baik-baik. Kamu itu laki-laki dewasa, tapi sekarang malah ngajak istrimu tinggal di rumah bawah tanah. Tanpa air, listrik, malah istri yang bekerja. Itu yang kamu anggap bikin bangga? Kamu tuh udah cukup ya? Maksudmu apa? Nggak suka dengar? Iya, aku emang nggak suka. Kalau mampu, jangan bikin orang ngomongin kamu. Kalau mampu, jangan masuk kantor polisi. Jangan bikin aku dan suamiku repot jemput kamu. Kamu tahu nggak? Berapa banyak uang yang aku keluar buat bebaskan kamu? Kamu dorong anak orang sampai jatuh, terus dia ngaku cedera. Minta 10.000, aku sampai minta maaf. Akhirnya dia turunin jadi 5.000. Tuan Muda Song, kamu benar-benar hebat ya. Harga dirimu mahal banget, ya? Cukup, Song Sining. Kamu jangan nambah omongan. Kamu tuh ngapain ikut campur? Kamu juga bukan kakak kandungku. Apa katamu? Aku bilang, kamu bukan kakak kandungku. Nggak usah banyak bacot. Bisa diam nggak sih? Ada masalah sama kamu? Song Wei. Kamu gila ya? Kita bisa sampai Beijing ini, kalau bukan karena kakak dan kakak ipar. Kita sudah tidur di pinggir jalan. Cepat minta maaf sama kakak. Minta maaf sekarang juga. Kalau enggak, aku langsung ceraikan kamu. Kak, anggap aja mabukku belum hilang. Semua yang kucapkan tadi cuma omong kosong. Aku brengsek, aku salah. Jangan dimasukin ke hati ya, Kak. Pada di sini semua? Lagi kenapa ini? Lagi drama apa lagi nih? Kakak ipar, aku salah bicara, bikin kakak marah. Sining. Kakak beradik nggak ada dendam semalaman. Kakak beradik kandung? Kak, Wei tadi cuma kebanyakan minum, ngomongnya asal aja. Jangan dimasukin ke hati ya, Kak. Udah, jangan marah lagi. Ini kita udah kayak keluarga sendiri, kenapa jadi begini sih? Nanti malam kita makan pangsit bareng. Keying, kamu sama Sining belanja sayur dulu ya. Kamu bantuin aku bikin adonannya. Bengong aja? Cepetan. Lu Keying, bunga kamu. Ya ampun. Hari ini udah yang ketiga kan? Gede banget lagi. Dari pacar, ya? Bukan. Itu pasti pengagum rahasianya. Hari ini udah 3 kali. Ya udah deh, aku makan dulu ya. Kalian berdua juga lagi? Oke. Tunggu aku ya. Oke, kalian duluan aja deh. Aku nyusul bentar lagi. Dadah. Cantik.
Wei, kok kamu kesini? Kenapa? Tempat kerjamu nggak boleh aku datangi? Boleh aja. Kamu kesini ngapain? Aku bukan nyari kamu. Aku mau ketemu kakakku. Udah telepon kakakmu belum? Udah aku chat sebelum berangkat. Katanya makan siang bareng. Kok banyak banget bunga di sini? Ada apa? Bunga kiriman orang, dititipin di meja resepsionis buat dijagain. Keying buat kamu. Taruh balik. Ambil aja. Cepetan taruh balik. Kamu jijik sama aku? Iya, jijik banget. Ya udah aku ganti bunga mawar. Jangan begini, Bu. Cepetan chat kakakmu, bilang kamu udah sampai. Bulu. Gimana permainanku? Bagus kok. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Perutnya sakit? Nggak. Ayo lanjut main. Pergi sana. Kemana? Ke toilet. Tenang aja, jam les yang kelewat nggak bakal aku aduin ke mama papa. Aku bukan mencret. Terus kenapa sampai kesakitan gitu? Nanti kalau udah gede kamu juga ngerti. Cepetan lanjut main. Kita mulai dari sini ya. Perhatikan posisi jarimu. Kaing. Pak Sao, kalian belum pulang? Si 11 sudah dijemput ibunya. Aku dengar dari si 11 kamu kurang enak badan. Jadi aku tunggu di sini. Gimana? Sudah mendingan? Tunggu aku. Naik. Mau kemana? Antar kamu pulang. Masa kamu mau naik MRT dengan kondisi begini? Nggak usah. Aku bisa pesan taksi sendiri. Ini ketiga kalinya kamu menolakku. Apa aku kelihatannya seburuk itu di matamu? Nggak. Naik. Oke. Mau minum air hangat? Cup holder di mobilku bisa menghangatkan. Nggak usah. Aku sudah jauh lebih baik. Biasanya juga nggak separah ini sakitnya. Mungkin karena beberapa hari lalu. Kebanyakan makan yang dingin-dingin waktu jalan sama teman kantor. Pak Zhao, perumahan saya biasa saja. Kenapa? Jangan lewat situ, sempit. Nanti mobil Anda malah lecet. Cuma gara-gara ini kamu gak mau aku antar? Takut bikin Anda malu. Apa kesanku padamu selama ini begitu materialistis? Apa kamu pikir kalau aku tahu? Kamu tinggal di perumahan sederhana. Aku nggak akan menganggapmu teman lagi. Maaf. Loh, kok malah minta maaf? Keing, kita ini teman, kan? Kalau memang teman, nggak usah sungkan begitu. Santai aja, ya? Iya. Udah, sampai di sini aja. Kalau gitu tugasku selesai. Aku duluan ya. Kapan-kapan aku traktir makan. Oke, kita teleponan aja kapan aja. Dadah. Sampai jumpa.
Z11, telur ceplokmu. Bulu, aku mau yang matang 2 sisi. Z11, hari ini makan yang 1 sisi dulu ya. Besok baru yang 2 sisi, gimana? Ayah, kalau makan yang 1 sisi perutku sakit. Aku gorengin. Aku gorengin. Z11, ayah mau berangkat kerja dulu. Sarapan dulu, jangan sampai telat. Peluk ayah. Dadah, 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 ayah. Hati-hati di jalan. dadah. Nih, telur 2 sisimu. Nggak mau makan, udah kenyang? Kamu main-main sama aku, ya? Bulu, jangan marah dong. Biar saya bereskan. Saya belum makan. Bulu, kenapa teriak begitu? Saya sampai kaget. Bulu, undangan sekolah datang. Zhao Zizi, apa yang kamu lakukan? Sudahlah, perempuan jahat itu sudah balik. Apa katamu? Kenapa teriak? Aku cuma tugas bareng Meng Meng. Pinjam sebentar, kenapa? Ini lipstik kesayanganku. Beli pakai uang ayahku juga kan? Iya, memang ayahmu yang belikan. Makanya, kamu harus minta izin dulu sebelum pakai. Seluruh rumah ini milik ayahku. Kamu tinggal di sini atas izin siapa? Ayahmu. Cuma lipstik murahan begitu, aku suruh mamaku ganti saja. Atau suruh ayahku belikan lagi ya? Kamu ngerti sopan santun. Ting, kenapa belum tidur? Seharian ini bikin aku capek banget. Ada apa? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Ayah, Z11, ayah, kamu sudah pulang. kenapa belum tidur? Sudah jam segini loh. Ayah, aku datang mau minta maaf. Kenapa? Tadi aku nggak sengaja pakai lipstik bulu. Lalu kenapa kamu pakai lipstik bulu? PR-ku tak sengaja terpakai. Terus, kamu udah minta maaf sama bulu belum? Aku, Udah. Z11 paling penurut deh. Iya, penurut. Apa kamu sampai bikin rusak? Nggak, cuma kepakai dikit. Besok kita beliin 1 set sekalian. Oke. Papa, temenin aku ke atas ya buat lihat soal matematika. Boleh, tapi papa mandi dulu ya. Gimana? Ayo dong, ayo. Iya, ayo. Cepetan tidur ya. Papa naik dulu. Bocah kecil itu dasarnya ratu drama. Di depan papanya, dia malaikat kecil yang manis. Begitu nengok, langsung jadi iblis. Aku sampai curiga, apa beneran umurnya baru 10 tahun? Jangan-jangan dia titisan nenek sihir awet muda? Anak 10 tahun, dari mana datanya sih pikiran licik kayak gitu? Pasti ada orang dewasa yang ngajarin di belakang. Maksudmu, ibunya Z11 yang ngajarin? Hari ini Hao yang nggak ada. Kalau dia ada, dia pasti bakal nyuruh kamu buat nahan diri. Soalnya, itu kan anaknya Zhao Yunshan. Dia pasti bakal blind. Sampai kapan sih kita harus nahan diri terus kayak gini? Kalau urusan ini, kita kalah pengalaman sama Hao Tai. Strategi lunaknya itu, sama anak tiri yang bukan anak kandungnya. Bisa bikin hubungan mereka akur banget. Si Kak Liang-Liang ini, kenapa belum datang juga? Aku sudah telepon, tapi tidak diangkat terus. Orangnya langsung muncul kalau lagi dibicarain. Sudah sampai mana?
Ya. Ayo cepat, Liang yang kena kecelakaan. Bayinya tidak apa-apa. Ke rumah sakit dulu, nanti kita bicara. Makasih ya. Sebelah sini. Jadi gimana? Tadi susternya bilang, dia bahkan tidak ada luka lecet sedikit pun. Bayi di dalam kandungan juga sehat banget. Tapi pas sampai rumah sakit, dia histeris nangis meraung-raung. Jadi disarankan untuk rawat inap. Dia main jurus apa sih? Mana ada yang tahu? Masuk saja ke kamar ini, kita lihat. Cepetan, sini. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Cepat rekamkan aku video. Video ya? Tolong pegangin tasku. Makasih. Di sini bagus. Kamu terlalu dekat, mukanya kelihatan besar. Ya. Sudah? Sudah. Menurutmu bagus tidak? Aku mau kirim ke Pak Xie. Si tua bangka ini. Sebenarnya ada apa denganmu? Tunggu dulu. Kamu kan punya sopir, lagi hamil pula. Ngapain nyetir sendiri? Tunggu dulu. Dengar ya semuanya. Aku mau umumkan sesuatu. Aku nggak mau lanjut sama dia. Aku mau cerai. Kenapa? Dia selingkuh? Berani-beraninya dia. Lalu kenapa? Dia mau panggil anak sulungnya pulang buat ambil alih perusahaan. Itu kan wajar. Pak Xie sudah tua, nggak kuat kerja lagi. Minta anak sulungnya pulang buat nerusin, emangnya salah? Kamu jangan berpikiran sempit deh. Cuma gara-gara ini kamu ribut sama Pak Xie. Nggak gitu. Dia minta anak sulungnya pulang bantu-bantu. Aku bisa bilang apa? Kalian juga tahu kan sebaik apa aku sama dia selama ini. Tapi dia itu pilih kasih. Aku tak paham. Dia baik pada anaknya sendiri? Aku nggak masalah. Tapi sama anakku juga harusnya adil. Semalam aku nggak bisa tidur. Terus aku ngobrol santai sama dia. Soal pembagian harta setelah dia meninggal. Kalian jangan ketawa dulu. Tebak dia jawab apa? Jawab apa? Dia malah bilang dengan seriusnya. Katanya hartanya dibagi rata untuk 3 anak. Adil katanya? Aku ini istrinya yang dinikahi secara sah. Menurut urutan ahli waris menurut hukum, harusnya aku sebagai istri dapat setengah dari seluruh warisannya. Sisanya baru dibagi ke 3 anaknya. Hukum waris memang begitu aturannya. Kamu cuma gara-gara masalah yang belum tentu terjadi ini. Ribut sama Pak Xie? Iya. Yang paling nyakitin hatiku itu. Dia bagi begitu, jelas-jelas nggak menghargai aku. Aku nikah sama dia, capek-capek ngurus rumah tangga ini. Emannya gampang. Dia itu tega banget, nggak tahu terima kasih. Dia malah bilang gini, kamu kan sebentar lagi lahiran anak kedua, nanti 2 anak. Hak perwalian dan pembagian warisannya kamu yang urus. Kamu sudah untung, ngapain masih ribut? Aku bilang, aku ribut apa? Itu kan aturan hukum. Terus dia bilang apa? Dia bikin wasiat begitu, bikin aku naik pitam. Udah jangan marah, kamu pikir dia kayak gitu? Apa dia cuma mikirin anak-anaknya, nggak mikirin aku sebagai istrinya? Nggak adil banget. Orang itu benar-benar nggak punya perasaan. Terus aku ngamuklah sama dia. Kalian jangan lihat Hao yang biasanya sabar. Aku juga bisa marah. Aku juga bisa ribut sama dia. Kalau Hao yang sudah ditekan begini, aku juga bisa jadi petarung. Aku ribut sama dia sampai pagi. Siapa takut? Akhirnya Pak Xie naik pitam. Dia pergi nginep di hotel. Aku benar-benar susah banget. Dasar pria tak tahu balas budi. Terus kecelakaan mobilmu itu gimana ceritanya? Aku pikir aku harus terus ribut sama dia. Tapi kalian juga tahu gimana skill nyetirku. Aku aja udah lama banget nggak nyetir. Belum juga keluar garasi, udah nabrak duluan. Skill setengah matang kayak gitu mending jangan nyetir deh. Oke, hari ini aku udah paham. Kenapa Liang manggil kita ke sini? Minta dihiburkan? Sini, kakak peluk. Udah ya, nggak apa-apa. Aku benar-benar salut sama kamu. Diam, sekali berulah bikin heboh. Aku sedih. Aku beneran shock. Aku takut banget terjadi apa-apa sama bayiku. Ya, di perut masih ada dedek bayi. Betul banget. Kak Liang, kamu udah makan belum? Dari pagi sampai sekarang aku belum makan apa-apa. Sini aku belinya. Paling ngerti aku memang cuma King. Hebat. Tuyu. Kebangetan sih kamu. Jangan ngomel-ngomel deh. Aku udah menderita banget. Udah.
Wanita udah datang semua. Nggak apa-apa. Kita bertiga udah lama nggak foto bareng. Cepetan. Kenapa tak bilang, aku bisa dandan. Aku cantik. Abis foto langsung posting ke Moments, tapi Pak Xie kudu di blok. Hati-hati tangga ya. Papa Mama sibuk sampai kapan sih? Sebentar lagi. Duola, Papa tanya ya. Kalau misalnya Papa sama Mama pisah, kamu pilih siapa? Pisahnya berapa lama? Lama banget. Nggak mau. Aku nggak mau kalian pisah. Jangan nangis. Papa cuma bercanda. Jangan nangis lagi. Aku nggak mau kalian pisah. Iya, nggak pisah. Papa cuma bercanda. Cuma bercanda. Hautai, sudah berapa lama kamu tidak merasakan? Rasanya perut kelaparan? Dengar ya. Setelah kenyang, kamu baru tahu dunia ini indah sekali. Ternyata setiap rumah punya masalahnya sendiri. Siapa yang susah, siapa yang senang, cuma diri sendiri yang tahu. Iya, Betul sekali. Menurut kalian, aku harus bagaimana? Pak Xie sampai sekarang masih belum angkat teleponku. Kalau dia benar-benar marah, atau malah kenapa-napa. Aku harus bagaimana? Kalau dia terus nggak angkat teleponmu. Kamu mau terus perang sama dia? Dia kan setidaknya harus minta maaf dulu padaku. Lagian, tiap berantem langsung nginep di hotel. Hotel itu mahal, jangan buang uang. Dan aku kecelakaan. Kan gara-gara nyusul dia. kamu nginep di rumah sakit juga buang-buang uang. Iya, benar. Kecelakaanmu itu kejadiannya gimana? Kamu sendiri nggak tahu. Cuma lecet kecil, bahkan nggak bisa disebut kecelakaan. Terserah. Pokoknya foto tabrakan dan video tadi. Sudah kukirim semua ke dia. Lihat saja sikapnya. Aku sudah menduga. Kamu pura-pura sakit buat jebak Pak Xie. Pak Xie. Hautai, mainnya pintar juga ya. Nyalakan speaker. Kenapa? Biar kami para wanita juga belajar sedikit. Biar tahu dunia, belajar cara menjinakkan suami sendiri. Halo, Pak Xie. Istriku, kamu terluka? Bayi dalam kandunganmu tidak apa-apa? Kamu cuma tanya soal bayi duluan. Enggak juga, aku tanya kamu duluan. Kamu terluka atau tidak? Bayinya baik-baik saja. Kepalaku pusing. Dengar ya, sekarang seluruh badanku sakit semua. Aku mau mati rasanya. Jangan bikin drama deh. Dengar ya, anakku bilang. Di luar negeri karirnya bagus, dia mau mulai bisnis di sana. Mau minta dia pulang bantu-bantu, dia juga belum tentu mau. Sekarang perusahaanku lagi sepi juga, aku sudah sangat lelah. Bisakah kamu tidak menambah masalah? Siapa yang menambah masalah? Kalau kamu terus bikin keributan seperti ini, itu artinya kamu memaksaku, Pak Xie, untuk bertindak tegas. Pak Xie, jangan kesal dulu. Aku pulang sekarang. Nah, gitu dong. Istriku, aku ini bukan orang yang tidak tahu diri. Lihat saja, badanku masih kuat begini. Kamu ngomong soal mati dan hidup begini, bukankah masih terlalu dini? Iya, Pak Xie. Semua yang kamu bilang benar. Kamu cepat pulang ya. Tidak usah menginap di hotel lagi, mahal. Aku juga cepat pulang. Baik, Aku akan melakukan kesalahanmu, itu bagus. baiklah. Sudah, tutup dulu. Sudah, tutup. Tunggu, aku belum selesai bicara. Halo, Pak Xie. Begitu aku lihat kamu, sakit kepalaku langsung hilang. Cepat suruh orang jemput aku. Aku tahu aku juga ada salah dalam masalah ini. Nanti aku pulang dan menebus semuanya dengan baik. Muah. Siapa tadi yang bilang, kalau Pak Xie tidak minta maaf? Aku akan lawan dia sampai habis. Ngapain minta maaf? Pak Xie itu tulang punggung keluarga kami. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, keluarga dan bisnisku bisa hancur semua. Soal ini, Hautai masih bisa bedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Aku masih tahu diri. Ayo, cepat pulang dan keluar dari rumah sakit. Kak Liang-Liang memang hebat. Bisa mengurus masalah keluarga dengan begitu luas dan terkendali. Liang-Liang itu bagusnya di situ.
Dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Tidak manja dan banyak alasan. Beda dengan kita. Kadang kita terlalu banyak berpikir. Kak, apa kamu serius mau cerai dari kakak ipar? Tapi menurutku kakak ipar itu baik banget, loh. Soalnya dia itu, pada dasarnya sangat patriarkis. Dia selalu berharap aku di rumah saja, jadi istri dan ibu yang baik. Tapi aku selalu merasa perempuan harus punya nilai sosial sendiri. Kalau tidak, suatu saat bisa tersingkir dari masyarakat. Bisa tersingkir dari keluarga. Benar. Perempuan memang harus punya nilai sosial sendiri. Aku tidak bermaksud menyinggungmu, ya. Aku tahu. Sudahlah, urus perusahaan dulu. Bicara lagi nanti setelah semuanya beres. Kak, kamu tahu nggak gimana kabar Wei belakangan ini? Wei, aku akhir-akhir ini sibuk banget. Aku juga nggak pernah hubungi dia, jadi nggak begitu tahu kabarnya. Zizi, kamu lagi ngapain? Jemur foto dong. Orang lain jemur foto itu di internet. Ini baru namanya jemur foto beneran. Bulu, mau lihat enggak? Ini foto waktu aku dan ibuku liburan ke Australia. Ini foto kami bertiga. Waktu liburan ke Eropa. Lihat nih. Nggak usah. Lihat dong, apa ibuku terlalu cantik sampai kamu minder? Cici. Lain kali waktu kamu video call sama ibumu, mending kasih tahu dia kalau sekarang aku ini nyonya di rumah ini. Suruh dia berhenti lakukan hal kekanakan kayak gitu. Walaupun dia anggun, elegan, cantik, dan murah hati. Sekarang dia itu cuma mantan istri. Mantan istri itu apa artinya? Cari sendiri di kamus. Luking, perempuan jahat. Kamu nggak akan pernah bisa jadi ibuku. Kamu balik sini. Kalau kamu pergi, siapa yang masakin aku? Nasi ada di panci, panasin sendiri, nona besar. Kamu. Halo Kak, maaf suapnya Sarena, di Sri Group. Dengan kupon ini, bisa free trial 1 kali, loh. Tempat kami baru buka, loh. Ada promo bayar setahun gratis setahun. Nggak usah. Maaf suapnya Sarena, boleh lihat dulu. Kami juga ada program khusus wanita, buat diet dan pembentukan tubuh. Coba lihat ini, di tempat kami, ada gym, ada kolam renang, kelas personal trainer privat. Sekarang lagi promo bayar setahun gratis setahun. Worth it banget Kak. Pakai kupon ini bisa free trial 1 kali, loh. Nggak usah. Wei, kok kamu jadi bagi-bagi brosur? Keing, ini gampang, duitnya cepat cair. Aku lagi butuh uang sekarang. Udah mau siang. Mau makan bareng nggak? Tapi aku baru pulang jam 12. Nggak apa-apa, aku tungguin. Oke, tunggu sebentar ya. Halo Kak, maaf suapnya Sarena, di Sri Group. Toko kami bisa free trial 1 kali pakai kupon ini. Nggak usah. Halo Kak, maaf suapnya Sarena, di Sri Group. Ada program khusus pria buat pembentukan otot dan bodybuilding. Halo Pak, kami punya program body shaping profesional. Keing. Nggak apa-apa, makan aja. Kamu baik banget. Dingin. Baik banget. Kamu bahagia nggak sama dia?
Kalau soal materi, aku cukup bahagia dan bersyukur. Tapi kalau soal batin, jujur aja, ya, aku udah nggak suka sama dia. Dia itu terlalu kaku dan nggak romantis. Tapi kamu bisa tahan dan tetap menjalani hidup sama dia. Anggap aja aku perempuan jahat. Kamu bukan perempuan jahat. Aku paham ini masalahku. Aku tahu kamu benci aku. Nggak perlu bilang begitu. Kalau dibilang awalnya aku memang benci. Tapi sekarang aku benci diriku sendiri. Song Wei, kamu pura-pura suci di depan aku, ya? Aku nggak gitu. Aku juga mau menjalani hidup baik-baik sama kamu. Tapi hidup sama kamu itu benar-benar tersiksa. Benar-benar nggak sanggup lagi. Kamu benar. Aku nggak nyangka kamu sekarang pintar menyindir orang. Keying, kamu lagi nggak enak hati hari ini? Ini bukan urusanmu. Halo, tertarik coba game nggak? Maaf, nggak tertarik. Pakai voucher ini bisa gratis coba sekali, nggak usah. Coba olahraga deh, sekarang ada promo. Halo, mau kenalan sama game nggak? Di sini ada gratis pelatih pribadi. Tertarik coba game nggak? Ambil satu brosurnya ya, makasih. Song Wei. Kaige. Makasih Kaige. Kita sudah lama nggak ketemu. Ngapain kamu di sini bagi-bagi brosur gini? Aku kan harus cari kegiatan. Mimpi doang nggak bisa bikin kenyang. Iya juga ya. Kadang orang memang harus tunduk sama kenyataan. KIG, perusahaannya akhirnya bisa lewati masa sulit enggak? Sudah gulung tikar. Teman-teman dan kenalan lama. Aku juga nggak enak hati mau hubungin mereka. Oh iya, maaf ya aku sempat blokir kamu. Jangan bilang gitu, KIG. Waktu itu aku yang masih kekanak-kanakan. Kamu aja udah pusing, aku malah kirim chat tiap hari gangguin kamu. Kamu jangan salahin aku. Aku bukannya takut kamu ganggu. Aku lihat chat kamu, cuma bingung harus balas apa. Kalau sekarang aku buka tempat escape room. Escape room? Itu kan lagi hits banget. Aku lihat sekarang banyak tempat kayak gitu. Lumayan bagus. Sekarang kan makin banyak orang cari adrenalin. Kita mengandalkan pengalaman dulu di bidang desain animasi. Ceritanya simpel tapi seru. Menurutku, selain kebutuhan pokok, ada dua jenis usaha yang cuannya gampang. 1. Hiburan. 2. Pendidikan anak. Masuk akal. Maaf, hari ini ada urusan. Lain kali ya. Ya udah, sana urus dulu, KIG. Dadah. Udah dulu, dia balik. G11, bisa nggak sih jangan main skateboard di dalam rumah? Papa nggak boleh aku main di luar, katanya bahaya. Di dalam rumah juga sama bahayanya. Ini rumahku, kamu nggak berhak ngatur. Kamu ribut saja terus di rumah. Jangan kasih perempuan jahat itu waktu tenang sedikit pun. Ternyata benar, mamamu menghasutmu untuk mencari masalah denganku. Kenapa kamu menguping pembicaraan kami? Ini bukan menguping. Kata mamaku benar, kamu itu perempuan jahat. Kamu merayu papaku. Kamu nggak tahu malu? Suruh saja mamamu jangan cerai sama papamu. Sudah cerai balik lagi, menghasutmu cari masalah. Tak tahu malu. Berani-beraninya kamu menghina mamaku.
Papa, Bulu terluka. Cepat pulang. Kok bisa begitu? Kalian tunggu di rumah, Papa segera pulang. Apa? Ada apa ini? Kok bisa jadi begini? Tanya saja putrimu. Papa, aku janji nggak akan main skateboard di dalam rumah lagi. Ini bukan soal skateboard lagi. Hao Yunshen, kamu tahu nggak? Mama Z11. Changin itu ternyata menghasut Z11. Buat bikin masalah denganku di rumah. Kamu asal nuduh. Kalau begitu, tunjukkan saja isi chat MU ke papamu. Papa, di HP-ku benar-benar nggak ada apa-apa. Kamu sekarang sudah pintar hapus riwayat chat, ya? Kamu nggak punya bukti, jangan asal nuduh. Sudah, sudah. Kalian sadar gak sih? Papa tadi mau pergi ke sebuah rapat yang sangat penting. Cuma gara-gara Papa nggak jadi pergi. Perusahaan bisa rugi berapa banyak, tahu nggak? Z11, minta maaf sama Bulu. Kenapa harus? Karena kamu main skateboard sampai mecahin kaca. Bulu, maaf ya. Apa perlu ke rumah sakit? Ke rumah sakit nggak bakal ganggu kerjaan ibu? Aku udah suruh Z11 minta maaf sama kamu. Kamu masih mau gimana lagi? Emang itu sikap minta maaf? Dia minta maaf, terus aku wajib maafin dia? Kamu ngapain sih ribut sama anak kecil? Aku nggak ribut sama anak kecil. Terus kamu gimana? Canggih, nanti aku telepon. Aku yang beresin, oke? Kita lewatin dulu masalah ini, ya? Aku nggak bisa lewatin. Kok kamu sekarang jadi seribet ini sih? Dulu sifat kamu kan gak kayak gini. Aku kira kamu tuh bisa akur sama si 11. Kalau nggak bisa, Kalau nggak bisa, aku nggak bakal milih kamu. kamu nikahin aku. Cuma buat nyari pengasuh anak kamu. Sekaligus pembantu rumah tangga. Gitu? Hei, masuk lagi. Jangan sentuh aku. Dulu aku polos banget sampai mikir. Walau kamu nggak romantis, sibuk, nggak punya waktu buat aku. Aku nggak masalah. Setidaknya kamu bisa kasih aku rumah yang hangat. Tapi sekarang, rumah kamu ini lebih dingin dari lemari es. Pak Zhao, saya akhirnya paham pola hubungan kalian. Terima kasih. Karena hari ini kamu sudah menghancurkan semua hayalan saya. Ting, mungkin tadi ada beberapa ucapan saya yang keterlaluan, tapi Tapi semuanya itu isi hatimu ya sebenarnya. kenapa kamu memaksa saya? Saya butuh waktu, oke? Saya akan selesaikan masalah ini. Tapi saya butuh waktu. Benar. Kita berdua memang butuh waktu. Wei, kakak ipar, Bang Ming, suruh pekerja-pekerja itu istirahat dulu. Sini-sini, bagikan air minumnya. Ming, Pak, istirahat dulu. Minum, Pak. Makasih, kakak ipar. Makasih, Bang Ming. Tambah satu lagi dong. Siap? Pak, taruh sini ya. Taruh sana saja. Terima kasih kerja kerasnya, Pak. Makasih, Bang Ming. Kakak ipar. Sekarang saya benar-benar kagum sama kamu. Kakak ipar, kali ini saya akhirnya tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau kamu sendiri, aku, kau dan kakakku sudah sejauh apa? Jangan bahas urusan pribadi saat sedang kerja. Sini-sini, kamu kenapa? Kakak ipar,
Jangan tersinggung kalau saya bicara belak-belakan. Saya sudah kehilangan King. Saya tidak mau kamu bernasib sama seperti saya. Soal perasaan itu, Kak, bisa dibilang kuat ya kuat. Tapi bisa dibilang rapuh ya rapuh. Jangan sampai akhirnya semua sudah kelewatan, menyesal pun terlambat. Kaki King sudah baik kan? Sudah, cuma ngantuk. Iya. Z11. Kamu berani kayak gitu ke Bulu? Apa mama yang ngajarin? Kata mama, Bulu itu perempuan nakal yang godain kamu. Z11. Bulu itu bukan orang jahat. Lain kali jangan gangguin Bulu lagi. Dengar ya? Z11 paling pintar. Sana tidur, Gi. Canging, kita sudah cerai. Aku punya hak buat milih hidupku sendiri. Jangan ikut campur urusanku lagi, bisa nggak? Kamu ngobrolin sebelah saya ini. Cuma bikin dia makin rusak. Nggak bermoral banget. Kamu jangan cari gara-gara terus. Kelakuanmu kayak gini cuma bikin si 11 makin parah. Cuma bikin aku makin muas sama kamu. Makan, Gih. Yunxian, ini bubur millet buat lambungmu. Di 11, ini telur ceploknya. Ada yang matang, ada yang setengah matang. Kalian makan buruan. Kaing. Nanti malam kita sempetin ngobrol, ya? Nggak usah, aku nggak apa-apa. Cepetan makan, Gih. Jangan sampai ganggu kerjaanmu. Kaing. Z11 hari ini dijemput mamanya. Aku kebetulan lagi nggak ada kerjaan. Gimana kalau kita nonton film aja? Oh, Maksudnya itu? Jadi mau ikut atau enggak? kamu yang atur. Aku sih santai aja. Kalau gitu, aku pesan tiketnya ya. Keing, aku hari ini. Perusahaan yang aku tanam modal setengah tahun ini. Hari ini keluar berita yang sangat buruk. Aku harus panggil semua orang untuk rapat darurat. Begini saja ya, kalau aku pulangnya nggak terlalu malam. Nanti kita baru nonton filmnya. Bawa ke kantor, makan selagi hangat. Makasih ya, Keing. Kalau gitu aku duluan ya.
Tadi banyak baju bagus, tapi aku nggak ada yang muat. Tunggu kakakmu ini lahiran, tahun depan langsung sikat semua. Kak, kamu tahu Wei lagi sibuk apa sekarang? Song Wei ya? Dia buka toko. Dia buka toko? Toko apa emangnya? Room escape orang tua anak. Katanya bagus. Kalau aku nggak lagi hamil gini, aku juga mau ajak Dudu dan Nyu ke sana. Dia dapat duit dari mana? Lee Junlong yang modalin? Proposalnya bagus. Lee Junlong bawa ke dewan direksi. Langsung lolos begitu saja. Kamu tahu tokonya di mana? Kamu cari aja Wei Escape Room di Jianping. Alamatnya ada di situ. Kak, aku udah males jalan-jalan belanjanya. Aku ngerti. Kamu tahu kan, ibu hamil gampang capek. Pinggangku udah pegel semua. Ayo pergi. Setelah 3 bulan soft opening, Wei Family Escape Room kita akhirnya resmi berjalan. Tepuk tangan dulu. Ini semua berkat kerja keras kalian. Tapi seringkali kita sudah berusaha, belum tentu langsung berhasil. Tapi kalau kita tidak berusaha, pasti tidak akan pernah berhasil. Beberapa waktu lalu, performa kita turun cukup drastis. Tapi setelah dievaluasi, bulan ini performa kita mulai pulih dan naik lagi, kan? Jadi sekarang kita harus langsung gaspol. Soal mempertahankan pelanggan lama dan mencari pelanggan baru. Bagaimana perkembangan tema barunya? 2 tema baru sudah selesai dikembangkan. Karena tidak butuh ruangan besar, jadi kita masih bisa buat 1 tema baru lagi. Selain itu, tema Desert House sebelumnya kurang diminati. Kami akan hapus dan ganti dengan tema baru. Bagus, bagus sekali. Dan menurutku, kita harus makin kreatif dan out of the box. Oke, kalau begitu rapat kita akhiri. Keying. Air mineral saja, boleh? Makasih. Kok kamu bisa ke sini? Aku dengar kamu buka usaha, jadi aku mau lihat langsung. Kenapa kamu tidak bilang sih? Aku takut merepotkanmu. Lagi pula ini bukan pencapaian besar. Sekarang, apa di matamu? Aku sudah jadi perempuan yang matre banget? Aku tidak bermaksud begitu. Aku benar-benar merasa ini bukan hal yang perlu dipamerkan. Wei, melihatmu sekarang sudah lebih tenang dan stabil. Aku benar-benar ikut bahagia. Aku juga bahagia banget sama diriku sendiri. Apa kita memang sudah tidak punya bahan obrolan lagi? Kamu sekarang baik-baik saja. Sudahlah. Kalau kamu sekarang benar-benar sudah tidak mau ngobrol, nggak usah menyogok saya dengan basa-basi kayak gini. Kalau kamu nggak ada perlu apa-apa, saya duluan ya. Masih sibuk. Sekarang saya lagi renovasi proyek lama dan pengembangan proyek baru. Semua harus saya awasi sendiri. Kamu juga tahu, aku baru mulai, jadi harus hemat. Aku harus tanggung jawab atas uang kakak ipar. Sibuk ternyata ampuh hindari canggung. Kamu sekarang kok jadi agak sensitif gini? Kamu nggak apa-apa? Kami para perempuan memang sensitif. Cuma kalian para lelaki yang nggak pernah sadar.
Silakan lihat-lihat. Kalau mau, makan di kantor. Nanti siang kita ngobrol lagi. Saya... Sudahlah. Nggak usah. Saya cuma mau lihat kamu. Lihat kamu sekarang baik-baik saja. Saya benar-benar ikut senang. Terserah kamu saja. Wei. Boleh saya tanya satu pertanyaan yang sangat bodoh? Tanya saja. Sudahlah, nggak jadi. Kamu sibuk saja sana. Kak, material renovasi sudah datang. Tolong cek. Iya, sebentar. Kenapa kamu belum tidur? Bukan urusanmu. Sini, rekam video. Mau apa sih? Tinggal bilang saja kamu mau nonton TV, tapi nggak mau diatur. Biar nanti aku pulang ada alasan buat laporan ke papamu. Kau benar-benar menyebalkan. Memberi makan. Tuan Zhao, kapan kamu kembali? Aku sedang dalam perjalanan kembali. Apa yang terjadi? Aku ingin bicara denganmu. Ada apa? Apakah si 11 menggertakmu? Tidak ada. Kembalilah dan katakan. Kain. Kau tahu hari apa? Hari ini adalah hari ke-100 kita bersama. Kau tahu. Memberikan kepadamu. Apakah kamu yakin? Apakah Anda bosan di rumah baru-baru ini? Besok pagi saya memesan 2 tiket kesannya. Ayo keluar dan bersantai. Oh iya. Kau tidak suka kue. Kau membelikanmu kue kesukaanmu. Kue ini bukan kesukaan kamu. Tersentuh saja. Aku akan memotongnya untukmu. Yun Shen, Kau harus membersihkannya. Besok pagi, aku takut aku akan terlambat. Dan hotel saya tidak memesan. Mari kita pergi ke villa dengan kolam renang. Saya juga sangat lelah akhir-akhir ini. Aku akan memotong kue. Kuenya datang. Coba cicip deh. Yun Shen, kamu bakal selalu kayak gini nggak? Aku tahu kamu nggak akan gitu. Kamu selalu baik banget sama aku. Nggak pernah bohong. Kalau aku yang 10 tahun lalu, aku bakal langsung bilang iya.
Tapi aku yang sekarang. Aku nggak cuma punya perasaan. Masih banyak hal lain yang harus aku urus. Aku ngurus perusahaan sebesar ini. Banyak orang yang butuh aku. Aku ngerti. Aku paham kok. Makanya aku nggak mau ganggu hidup kamu. Aku mau pulang kampung. Kamu mau pulang berapa lama? Atau kamu sebenarnya nggak berniat balik lagi? Nggak tahu. Aku cuma pengen pulang. Akhir-akhir ini terlalu banyak kejadian. Hatiku bener-bener kacau. Kamu masih belum bisa lupain cowok itu ya? Yun Shen. Sekarang tiap hari hatiku sakit banget. Aku nggak bisa bohong sama kamu. Aku emang belum bisa lupain masa lalu. Dan aku juga belum bisa ngasih hatiku sepenuhnya cuma buat kamu. Dulu aku selalu merasa dia tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Di saat dia paling butuh dukungan, aku malah tidak mendukungnya. Justru menjatuhkannya. Aku juga selalu membandingkan dia denganmu. Sekarang kalau dipikir-pikir, aku benar-benar bodoh. Dia masih sangat muda. Belum banyak merasakan pahitnya hidup. Ini benar-benar tidak adil untuknya. Aku juga sudah mencoba menerima kamu. Memang benar. Kamu memberiku kehidupan yang nyaman. Memenuhi semua kebutuhan materiku. Tapi aku sadar. Kamu sebenarnya tidak mencintaiku. Kamu hanya butuh ada seseorang di rumah ini. Mungkin ini salahku. Aku terlalu banyak menuntut. Ini salahku. Maafkan aku, Yun Shen. Kukira aku sudah paham arti kehidupan. Dalam pemahamanku, kehidupan dan cinta bisa dibangun perlahan. Tapi nyatanya tidak seperti itu sama sekali. Baiklah, kalau kamu sudah memutuskan, aku tidak akan memaksamu. Kalau suatu hari kamu ingin kembali, aku selalu menunggumu. Kenapa tiba-tiba mentraktirku makan? Karena ada satu hal yang ingin aku minta maaf padamu. Beberapa hari lalu, aku menemui suamimu. Buat apa kamu menemuinya? Kurasa kalau beberapa hal keluar dari mulutku langsung, dia mungkin akan lebih percaya. Kamu. Kenapa? Urusanku lebih baik ku selesaikan sendiri saja. Terima kasih. Aku sebentar lagi akan dimutasi, jadi kurasa ada beberapa hal. Lebih baik disampaikan langsung secara tatap muka. Kamu mau dimutasi? Kemana? Dimutasi ke cabang Makau, performa di sana juga selalu buruk. Jadi kantor pusat bersikeras mengirim orang sepertiku. Berani bertindak tegas. Iya, tapi kamu yang selalu mondar-mandir begini. Harus jaga kesehatanmu. Iya, aku paham. Bertahun-tahun aku berkeliling demi perusahaan. Karirku boleh dibilang cukup sukses. Tapi kehidupan cintaku benar-benar kosong. Saat kurenungkan kembali, tiba-tiba aku merasa sungguh lelah. Aku sudah mengajukan laporan ke atasan. Mutasi Makau adalah langkah terakhirku. Aku juga tidak mau lagi berpindah-pindah. Aku ingin hidup tenang. Menikah, punya anak, tidak perlu bekerja sekeras ini lagi. Baik, kalau begitu kudoakan semoga semuanya berjalan lancar.
Terima kasih. Urusan job fair musim dingin sudah kuatur. Kalau ada masalah, kamu bisa langsung hubungi aku. Baik, terima kasih. Halo, Junlong. Jangan lupa ya. Siang ini ikut lomba ice skating duola. Sudah kucing kari, tidak akan lupa, tenang saja. Tapi aku masih perlu bantuanmu untuk izin dari kantormu. Jemput Duola dulu di TK. Aku langsung berangkat dari kantorku. Bisa. Terima kasih. Masuk. Bu Song, ada pemberitahuan dari kantor Presdir. Semua petinggi diminta rapat di ruang meeting. Ada urusan apa? Presdir baru sudah tiba. Cepat sekali. Pak Cheng, silakan lewat sini. Sudah datang, sudah datang. Halo semuanya, silakan duduk. Halo rekan-rekan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Cheng Jin, sangat mudah diingat. Cheng Biaojin tidak memiliki gigitan tengah. Setelah Presiden Jiang Haoming dipindahkan, saya akan menjemput saya di Beijing. Datang ke kantor dengan sikap maju dan mundur. Saya harap Anda akan mendukung saya di masa depan. Hari ini adalah pertemuan. Semua orang tahu bahwa tidak ada pengaturan kerja yang substansial. Hanya ada satu hal, yaitu Direktur Song Sining. Proposal untuk dipromosikan menjadi Wakil Presiden Administrasi dan Personalia. Hasil jajak pendapat telah keluar. Tingkat dukungan jajak pendapat Song sangat tinggi. Jadi saya akan segera melaporkan ke kantor pusat. Selamat kepada Presiden Song. Selamat, Presiden Song, terima kasih. Tidak ada yang lain. Tidak ada lagi. Tuan Cheng, aku ingin mengatakan beberapa kata. Baik, kau bilang. Rekan-rekan dan pemegang saham hari ini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Itu saja. Saya hamil. Dan Chen belum pernah mendengarnya sebelum dia hamil. Pertama, aku akan terus bekerja keras. Tapi saya juga ingin menjelaskan bahwa saya tidak ingin bekerja. Setelah mengambil anak ini, semua orang mengerti. Tidak mudah bagi saya untuk hamil pada usia ini. Jadi dalam pekerjaan masa depan, jika ada sesuatu yang tidak bisa saya atasi, tolong atur penerusnya terlebih dahulu. Baik. Presiden Chen yakin bahwa Anda adalah perusahaan pialang asuransi. Kartu truf bisnis cabang Beijing juga merupakan salah satu pemegang saham. Saya yakin Anda akan mengatur pekerjaan Anda selama kehamilan. Adapun masalah penerusnya, saya pikir terlalu dini untuk membahas ini. Tapi selamat untuk Presiden Chen lagi.
Terima kasih, Tuan Chen, terima kasih. Kenapa ibu dan ayah belum datang? Cepat, dia akan segera datang. Ayo, segera, lihat kinerja Anda. Selamat sebelumnya. Ketika saya tidak bertarung sebelumnya, saya bermimpi. Sekarang saya akhirnya bertarung, saya merasa. Itu saja, bukan? Waktu berlalu begitu cepat. Tahun ini dan akhir tahun. Tampaknya semua ini kembali ke jalur. Apa rencana untuk festival musim semi? Berencana untuk berlibur. Siap menghadapi tantangan pekerjaan baru di tahun mendatang. Ngomong-ngomong, jangan terlalu lelah. Target tahun ini tercapai. Tapi harga yang harus dibayar juga sangat besar. Dan hal-hal emosional, jangan berlarut-larut. Apakah Anda masih ingin menunda sampai akhir tahun? Duola pertandingan. Ayo pergi. Duola. Ibu, Baik. Ayo Duola. Semangat. Duola.
sangat luar biasa. Duola,